mempunyai makanan favorit, baik itu makanan yang berat ataupun makanan yang ringan. Makanan favorit kita biasanya pertama, karena rasanya yang enak. Yang kedua, karena rasanya unik. Dan yang ketiga, di dalam makanan itu, makanan favorit kita itu ada sebuah kenangan, memori, entah masa lalu, masa kecil, ataupun sesuatu yang indah. Dengan demikian, makanan bukan hanya sekedar makanan yang kita makan gitu ya. Tetapi setiap makanan memiliki kisah, sejarah, dan filosofinya bagi kita masing-masing. Pertama saya mencontohkan rendang. Ya. Nasi Padang itu enak kalau makannya pakai rendang. Itu salah satu makanan terenak di dunia. Kata rendang berasal dari kata maradang yang berarti atau bermakna secara lambat. Sebenarnya bukan menunjuk pada nama makanannya, tetapi cara memasak dagingnya dengan api yang kecil, dimasak cukup lama sehingga tekstur daging ini menjadi lembut, kering, beraroma dan mengenakan. Bahkan seorang sosiolog William Marsden menunjuk pada rendang ini sebenarnya sebagai proses pengawetan daging dari masyarakat Minangkabau. Dan secara filosofis, makanan rendang ini memiliki makna kesabaran, kebijaksanaan, dan ketekunan. Ketiga unsur ini dibutuhkan ketika kita memasak rendang, memilih bahan-bahan yang berkualitas baik, dan terciptalah sebuah makanan dengan cita rasa yang tinggi. Selain itu secara filosofis, rendang bagi masyarakat Minangkabau bermakna musyawarah dan mufakat. Mengapa demikian? Karena melihat dari beberapa bahan yang ada. Secara simbolik, dagyang yang artinya daging merupakan niniak mama. Diartikan sebagai para pemimpin suku adat. Karambia, kelapa, melambangkan cadiak pandai, kaum intelektual. Lado, cabai, sebagai simbol alim ulama. Dan pemasak atau bumbu menggambarkan keseluruhan masyarakat Minangkabau. Rendang yang kita makan, yang kita sukai, ternyata memiliki arti dan makna yang cukup dalam. Atau lagi masyarakat Indonesia tidak asing dengan bakso, gitu ya. Siapa yang senang bakso di sini? Pasti banyak gitu ya. Bakso sendiri punya sejarah, sebuah kisah. Seorang yang bernama Mengbo yang hidup pada abad 17 sangat sayang kepada ibunya. Dan ibunya sangat sayang, suka dengan makan daging. Karena dia sakit, ibunya ini tidak bisa memakan makanan yang keras-keras. Padahal itu salah satu makanan kesukaannya. Daging itu kan kalau tidak masak dengan baik ataupun kalau sudah dimasak dengan lama, lembut itu masih terasa keras bagi beberapa orang. Nah, Mengbo ini berpikir bagaimana supaya si ibu ini tetap bisa makan makanan kesukaannya dan akhirnya bisa sehat, paling tidak perutnya terisi, lalu menjadi lebih baik gitu ya kondisi kesehatannya. Ketika itu dia melihat tetangganya yang sedang membuat mochi, ya dari ketan yang ditumbuk-tumbuk akhirnya menjadi mochi yang kenyal gitu ya. Dan disitulah terinspirasi bagi Mengbo. Dia menumbuk-numbuk daging sehingga menjadi lembut dan terciptalah bakso. Yang juga sampai saat ini bisa kita nikmati di mana-mana ada. Suster, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih. Makanan yang kita jumpai setiap hari, yang kita makan setiap hari, ternyata menyimpan sebuah memori,
kisah di dalamnya, kenangan dan makna filosofinya. Tentu hal ini juga yang ingin ditampilkan dalam Injil tadi, yang ingin dikisahkan tentang perjamuan malam terakhir. Perjamuan malam terakhir yang dikisahkan bukan apa yang dimakan oleh Yesus dan para muridnya, tetapi makna apa yang terdalam yang ada dalam kisah itu. Bukan hanya mereka tadi di dalam bacaan pertama digambarkan yang mereka makan daging anak domba, lalu sayur-sayuran dan segala macamnya, lalu zamannya Yesus mungkin roti tidak beragi dan anggur, bukan itu. Bukan apa yang dimakan atau dihidangkan, tetapi makna teologis di dalam perjamuan malam terakhir. Kalau mengacu pada Injil Yohanes 13:1-15, pada awal dikatakan, Yesus sudah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa. Yesus sudah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa. Ayat ini menegaskan tentang identitas Yesus. Yesus memahami kehendak Bapanya. Yesus dan Bapa adalah satu. Sekarang tiba waktunya Yesus kembali kepada Bapanya yang mengutus Dia ke dunia ini untuk memberikan warta keselamatan dan keselamatan itu sendiri. Ada sebuah relasi yang mendalam yang dibangun. Ada sebuah koneksi antara Yesus dan Bapa. Kedekatan ini meyakinkan Yesus saatnya tiba bahwa karya keselamatan akan terjadi. Yang kedua, dalam kisah perjamuan malam terakhir tentu tidak bisa dilepaskan dari kisah Yesus yang membasuh kaki para rasul. Yesus yang adalah guru dan Tuhan memberikan keteladanan. Kita bisa mengimajinasikan bagaimana seorang guru yang lalu duduk mencoba membasuh kaki para rasul yang mungkin kotor gitu ya, dan segala macamnya. Seorang yang memiliki jabatan dihormati, jabatan bukan berarti jabatan politis, tapi Yesus yang adalah Allah mencoba merendahkan diri, membasuh kaki para murid. Ada sesuatu yang ingin diberikan kepada para murid, sebuah keteladanan. Apa keteladanan yang ingin diwartakan Yesus? Yesus ingin memberikan keteladanan untuk saling merendahkan diri dan saling memaafkan satu sama lain. Yesus yang adalah Allah datang menjadi manusia, membasuh setiap kaki para murid tanpa kecuali, bahkan kaki seorang murid yang nanti akan mengkhianati Yesus. Keteladanan mengenai kerendahan hati dan keinginan, kehendak untuk memaafkan. Yesus tidak memberikan sebuah penilaian terhadap siapa yang akan mengkhianati. Keteladanan yang lain yang ingin diberikan adalah supaya kita memiliki hati yang bersih dan tulus dalam mengikuti Yesus. Dikatakan kamu pun sudah bersih, hanya tidak semua. Yesus mengenal setiap murid-muridnya. Tidak hanya kenal nama, Yesus tahu karakter setiap murid-muridnya. Ada yang memang tulus, ada yang mungkin sambalewa, ada yang juga dablek mungkin, tapi Yesus memahami setiap dari muridnya. Maka pembasuhan kaki para murid diharapkan bahwa setiap muridnya memiliki hati yang bersih dan tulus di dalam mengikuti Yesus.
Dan yang ketiga, perjamuan malam terakhir dan pembasuhan kaki yang dilakukan Yesus dengan para muridnya semakin menegaskan bahwa Yesus menetapkan Ekaristi di dalam hidup menggereja. Ekaristi menjadi pusat iman kita. Ekaristi menjadi puncak iman gereja. Artinya, gereja adalah tanda kehadiran Kristus di dunia, di mana gereja juga memiliki kerapuhan-kerapuhan. Tetapi dengan demikian ingin ditegaskan bahwa gereja tidak hanya mengandalkan kemampuan manusiawi kita. Gereja Kota Baru bukan dibangun atas kekuatan saya sendiri, atau mungkin anggota umat tertentu, tetapi karena juga rahmat Allah. Inilah yang membuat gereja kita menjadi dinamis. Karena gereja kita ada di dunia, maka kita diharapkan untuk selalu melihat situasi-situasi dunia. Paus Fransiskus pernah mengatakan lebih baik gereja kita menjadi babak belur karena terlibat dalam situasi-situasi dunia. Suster, bruder, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, tentu dengan pengalaman iman kita akan Yesus dalam perayaan Ekaristi semakin meneguhkan kita bahwa di dalam hidup menggereja kita membangun gereja tidak didasari atas kekuatan-kekuatan manusiawi kita, tetapi rahmat dan belas kasih Allah. Amin.